Satu juz dalam Al-Quran itu berapa halaman ya? Berapa lembar? Atau berapa ayat? Atau berapa surat? Dari mana asal usulnya pembagian juz dari 1 sampai 30? Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Amin Nurbaid. Kita akan membahas tentang adanya pembagian juz dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahasanya Al-Quran yang kita miliki, baik terbitan Madinah maupun terbitan lokal, dibagi menjadi 30 juz. Dan untuk mushaf Madinah, mereka juga membagi lagi, ada juz dan ada hizb. Ada juz dan ada hizb. Hizb itu adalah setengah juz. Sehingga dalam satu Quran ada 60 ahzab, ada 60 hizb. Dan pembagian ini bukanlah pembagian yang dulu pernah dikenal oleh zaman sahabat Nabi SAW, karena mereka tidak membagi Quran sebagaimana mushaf Al-Quran yang saat ini kita miliki. Karena para ulama mengatakan bahwa pembagian Al-Quran menjadi 30 juz atau menjadi 60 hizb itu hanya berdasarkan jumlah lembaran yang dibaca. Karena Quran standar seperti yang diterbitkan oleh oleh percetakan Quran Madinah, untuk satu juz itu terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Satu juz terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman, dan dalam satu halaman terdiri dari 15 baris. Sehingga diseragamkan semuanya, setiap dapat 10 lembar maka berarti dia telah mendapatkan satu juz. Nanti juz berikutnya juga sama 10 lembar dan begitu seterusnya. Yang ini akan memudahkan bagi orang untuk membaca Al-Quran. Dan sebagian menyebutkan, sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, wa nahnu la nastab'id anna hadha at-taqsima lam yaqtasir ala Nasr ibnu Asim wa Yahya bin Ya'mar. Dan dugaan kami itu tidak cukup jauh bahwasanya yang membuat hizb seperti ini atau yang membuat juz seperti ini ada dua kemungkinan. Kalau enggak Nasr bin Asim, yang kedua adalah Yahya bin Ya'mar. Dan ini salah satu di antara ulama ahli qiraah di masa silam yang mereka banyak membantu kaum muslimin untuk memudahkan dalam membaca Quran dengan menaruh beberapa tanda di mushaf Al-Quran. Sementara yang terjadi di zaman Nabi SAW maupun zaman sahabat tidak demikian. Pembagian juz yang mereka lakukan, jadi mereka juga punya pembagian juz, tapi pembagian juznya itu berdasarkan surat, berdasarkan kumpulan surat. Sehingga misalnya sekian surat dijadikan satu, sekian surat dijadikan satu, dan begitu seterusnya. Yang itu totalnya terdiri dari 7 juz. Dan mereka menyelesaikan Quran, khatam Quran di hari yang ke-7 atau hari yang ke-8. Sehingga dalam waktu sepekan mereka khatam Al-Quran. Sehingga mereka membagi Quran itu menjadi 7. Wa yaj'aluna likulli yawmin juz'an minhu yusammunahu hizban. Dan setiap hari mereka baca satu juz yang mereka sebut sebagai hizb. Sehingga hizb hari ini sekian surat, hizb hari ini sekian surat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Aus yang beliau merupakan utusan dari Bani Thaqif. Beliau pernah datang menghampiri Rasulullah SAW sebagai utusan dari Bani Thaqif. Namun Nabi SAW tidak segera menemui mereka hingga masuk waktu malam. Faqalu, akhirnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma amsaka anna?" Ya Rasulullah, ma amkathaka anna? Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tertunda untuk segera menemui kami? Sehingga mereka tamu tapi tidak segera ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok tidak segera menemui? Apakah mereka melakukan kesalahan sehingga mereka bisa segera minta maaf? Ataukah bagaimana? Dan itu sampai masuk waktu malam. Qala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tara'a alayya hisbi minal Qur'an fa'aradtu alla akhruja hatta aqdiyahu. Saya teringat dengan hizibku, yaitu 1 juz yang menjadi rutinitas saya baca dalam waktu sehari. Saya teringat dengan hizibku dalam Al-Quran, maka saya ingin untuk menyelesaikannya dulu sebelum saya keluar rumah, sehingga untuk bisa ketemu tamu, kata Rasulullah SAW, beliau ingin agar hizibnya diselesaikan terlebih dahulu. Qala Aus, kemudian Aus bertanya kepada para sahabat Nabi SAW, Fasa'altu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tuhazzibun al-Qur'an? Aku pun bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kalian itu membagi-bagi Quran? Cara kalian dalam membuat hizab itu seperti apa? Qalu, mereka mengatakan, nuhazzibuhu, kami membagi Al-Qur'an menjadi beberapa hizab. Salasu suwar, 3 surat, sehingga yang dibaca dalam waktu sehari itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam waktu sehari. Anda bisa lihat berapa juz ini. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa itu sampai juz yang ke-6 ya, An-Nisa sampai hampir masuk juz, atau sampai masuk juz yang ke-6. Berarti mereka membaca kurang lebih 5 juz, 5 lebih sedikit. Wa khamsu suwar, kemudian dilanjutkan dengan 5 surat. 5 surat itu berarti setelah An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Dan itu dijadikan sebagai 1 hizab yang dibaca dalam waktu sehari. At-Taubah sampai juz 11. Berarti kurang lebih juga 5 juz. Wasab'u suwar, kemudian 7 surat berikutnya. Watis suwar, kemudian 9 surat berikutnya sebagai 1 juz. Wa ihda asyrata suratan, kemudian 11 surat berikutnya. Wa thalatha asyrata suratan, kemudian 13 surat. Wa hizbul mufassal, dan mufassal disendirikan menjadi 1 hizab dari mulai surat Qaf hatta yakhtima, sampai selesai surat An-Nas, sehingga totalnya ada 7 hizab. 3 surat digabung selain Al-Fatihah ya, kemudian 5 surat, setelah itu 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, dan 1 lagi adalah Al-Mufassal, dimulai dari surat Qaf sampai akhir surat An-Nas, sehingga mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan. Dan itulah pembagian juz yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juz mereka ketika membaca Quran itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan juz yang kita miliki. Kalau kita terdiri dari 30, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu sebulan khatam jika orang membaca 1 juz dalam waktu sehari. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka terbiasa, dan itu tidak hanya di bulan Ramadan ya, termasuk di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mereka lebih tekun lagi. Di luar bulan Ramadan mereka terbiasa menghatamkan Quran dalam waktu 7 hari. Wallahu ta'ala alam. Intinya wallahu alam, masalah pembagian juz ini adalah sifatnya ijtihadi. Artinya andaikan orang membaca Quran tidak berdasarkan juz, maka tidak menyebabkan bacaan Qurannya menjadi batal, karena juz tidak sebagaimana rakaat dalam sholat. Kalau rakaat itu sudah ditetapkan dalam sholat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau juz, maka mau ditambah silakan, mau dikurangi silakan, tidak sesuai dengan juz juga silakan. Karena dalam masalah ini pembagian Al-Quran menjadi beberapa juz itu sifatnya adalah ijtihad dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam.